Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Semangat. Semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 2, ya. Tema 2 tentang apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan dan pada pembelajaran yang ke-1. Oke. Baik. Pada gambar yang ditampilkan oleh Bapak Guru, coba lihat. Pada gambar yang ditampilkan oleh Bapak Guru, di situ ada gambar apa? Ada gambar kucing dan manusia, di mana manusia sedang memberi makan apa? Kucing peliharaannya. Itu membuktikan bahwa manusia memelihara hewan, seperti yang diskusi dalam tema tadi, bahwa menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus, 3 mata pelajaran. Yang pertama nanti akan kita mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua nanti kita akan mempelajari matematika, dan yang ketiga apa? SBDP. Nah, Bapak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, agar nanti kalian dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, agar nanti kalian menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan yang ketiga, agar nanti kalian bisa menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dan yang terakhir, pada mata pelajaran SPDP, agar nanti kalian bisa memperagakan pola irama sederhana pada lagu Balonku Ada Lima. Oke, itu ya anak-anak. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai. Baik. Yang pertama, pada mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang apa? Dongeng. Nah, sebelum kalian nanti membaca dongeng dengan lafal dan intonasi dan ekspresi yang tepat, sebelumnya Bapak Guru menjelaskan dongeng, pengertian dongeng itu apa. Nah, dongeng itu anak-anak adalah cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Bahwa dongeng itu merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada masa atau pada zaman dahulu kala. Itu dongeng, cerita khayalan. Berarti kalau berbicara tentang khayalan, maka itu nyata atau tidak? Tidak nyata. Itu hanya sekedar khayalan. Nah, dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Biasanya kalau anak-anak mendengar dongeng dari orang tua, dalam dongeng yang diceritakan oleh orang tua itu berisikan tentang pesan atau amanat. Begitu. Nah, dongeng memiliki apa? Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana. Dan alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Rangkaian peristiwa dalam cerita mulai dari awal sampai dengan akhir. Kalau kita menceritakan dongeng atau membacakan dongeng sesuai dengan alurnya, maka orang pasti akan senang untuk mendengar. Kalau kita sesuai dengan alurnya. Benar tidak ya? Benar tidak ya? Nah, oke. Baik. Hai anak-anak, setelah kalian
Sudah mendengar? Sudah. Baik, itu tadi adalah contoh membaca sebuah teks dongeng dengan lafal dan intonasi dan ekspresi yang tepat. Seperti yang dibacakan oleh teman kalian tadi, bahwa dalam cerita dongeng Abu Nawas tersebut menceritakan tentang apa? Kepintaran dari seorang Abu Nawas yang telah mengecoh raja dan rakyatnya. Oke. Setelah Nana mendengar, dongeng yang dibacakan oleh teman kalian tadi, maka Bapak Guru meminta agar kalian bisa mengingat dan menyebutkan kata-kata yang kamu belum pahami. Kata-kata yang kamu belum pahami dari teks dongeng tersebut mulai dari awal sampai dengan akhir. Masih ingat tidak? Semangat. Masih ingat tidak? Nah, kalau masih ingat, nanti Bapak Guru akan meminta kalian untuk bisa menyebutkan dari sekian kata-kata yang termuat dalam dongeng tersebut, kalian akan menyebutkan kata-kata yang kamu belum paham. Siap? Siap. Kalau begitu ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Oke. Kalau begitu Bapak Guru meminta anak Riki untuk bisa menyebutkan dua atau lebih kata yang menurut anak Riki belum bisa pahami. Terkecoh dan heboh. Oke. Itu menurut anak Riki ya. Menurut anak Riki, kata terkecoh dan heboh dalam cerita dongeng tersebut dia belum pahami. Siapa lagi? Angkat tangan, ayo. Kalau begitu, anak Uki, coba sebutkan. Hamba dan prajurit. Ya, berarti sudah 4 ya. Ada 2 dari anak Riki, ada 2 dari anak Uki. Dan yang berikut, ada lagi? Kalau begitu anak bilang berbohong. Sudah habis atau masih ada lagi? Sudah habis. Kalau begitu Bapak Guru menjelaskan secara satu persatu ya. Kata-kata yang kamu belum pahami. Nah, menurut anak Riki tadi ada 2, heboh dan terkecoh. Oke. Heboh itu sama artinya dengan apa? Gaduh. Gaduh atau ribut. Seperti dalam cerita tadi, informasi yang disampaikan oleh Abu Nawas ini membuat rakyat heboh, membuat rakyat ribut. Mendengar bahwa Abu Nawas mau terbang, semuanya heboh. Semuanya ribut. Itu ya, bahwa heboh itu gaduh atau ribut. Terus yang kedua, terkecoh. Terkecoh itu sama artinya dengan tertipu. Apa? Tertipu. Tertipu atau terpedaya. Dalam cerita tadi bahwa raja dan rakyatnya terkecoh oleh Abu Nawas. Raja dan rakyatnya tertipu atau terpedaya oleh Abu Nawas. Terus yang kedua tadi siapa? Uki. Kata yang belum dipahami oleh anak Uki tadi kata apa? Hamba. Hamba itu atau sama artinya dengan apa? Budak. Maksudnya pesuruh. Tukang untuk apa? Tukang perintah. Biasanya hamba itu sering digunakan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Yang penjajahnya adalah sebagai orang yang suruh, kita yang rakyat dijajah itu sebagai hamba atau budak. Itu tadi ya, bahwa hamba itu adalah apa? Budak. Ya. Oke. Dan apa lagi tadi Oki? Prajurit. Prajurit itu adalah apa? Sama artinya dengan apa, Ustaz? Anggota. Prajurit itu sama artinya dengan anggota.
istilah prajurit ini sering dipakai dalam dunia kemiliteran. Misalnya ada yang disebut dengan prajurit angkatan laut, prajurit angkatan darat, atau prajurit angkatan udara. Dan yang terakhir tadi dari siapa? Dari Nabila. Apa dari Nabila? Berbohong. Ya. Mungkin di antara kalian bisa menjawab. Kata yang tidak tahu oleh Nabila itu berbohong. Mungkin di antara kalian bisa menjawabnya. Anak ini Bella, berbohong itu Nabila? Atau sama artinya dengan apa? Menipu. Itu tadi ya, bahwa berbohong itu sama artinya dengan apa? Menipu. Oke. Itu tadi adalah kata-kata yang anak-anak tidak tahu dalam cerita teks dongeng. Setelah anak-anak mengingat dan menemukan kata-kata yang kamu yang belum pahami dalam dongeng tersebut tadi, maka selanjutnya Bapak Guru akan memberikan LKPD kepada kalian agar nanti kalian bisa mengisi dan mengerjakan LKPD tersebut. Pada LKPD itu nanti Bapak Guru sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan teks dongeng yang berjudul Abuna. Siap mengerjakan? Siap. Siap mengerjakan? Siap. Kalau begitu Bapak Guru membagikan LKPD kepada anak secara satu persatu ya. Siapkan bukunya. Nanti kamu akan menulis dan mengisi LKPD yang diberikan oleh Bapak Guru. Oke, silakan anak-anak mengerja dan mengisikan LKPD yang diberikan oleh Bapak Guru. Di situ ada berapa pertanyaan? Ada 4. Ada 4. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 4 kalian akan isi. Kalian akan isi secara satu persatu. Ayo silakan. Langsung tulis di situ saja. Dan jangan lupa tulis nama. Oke. Jangan lupa tulis nama dari anak-anak supaya nanti Bapak Guru bisa mengetahui lembaran atau LKPD siapa nanti yang Bapak Guru bisa. Sudah? Silakan.
periksakan nanti setelah pembelajaran selesai. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran berikutnya anak, kita akan mempelajari mata pelajaran apa? Matematika. Pada mata pelajaran matematika, kita akan mempelajari sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Bahwa komutatif itu atau pertukaran. Oke. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacat berlaku sifat komutatif. Operasi hitung penjumlahan bilangan cacat berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu ada sifat apa? Sifat pertukaran. Bahwa sifat komutatif itu biasa disebut juga dengan pertukaran. Seperti di situ yang dicantumkan oleh guru, A tambah B. Lihat semua. A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, itulah yang disebut dengan komutatif atau pertukaran, di mana A tambah B sama dengan B B tambah tambah A. Nah, untuk mengetahui dan memperjelas lagi tentang materi pertukaran atau komutatif pada penjumlahan bilangan cacat, maka selanjutnya anak-anak akan menyimak dan menonton video yang dilakukan oleh Bapak Guru. Siap menonton? Siap. 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 Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi kelas 3. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertukaran penjumlahan. Apa itu pertukaran penjumlahan? Nah, kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini ya. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacat berlaku sifat pertukaran. Apa itu bilangan cacat? Bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sifat pertukaran itu disebut juga dengan sifat komutatif. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita simak contoh berikut ini ya. Nah, di sini ada sebuah cerita. Kakak meletakkan 6 kelereng di toples A dan 5 kelereng di toples B. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Nah, berarti penyelesaiannya adalah kita akan menjumlahkan semua kelereng milik kakak baik di toples A maupun di toples B. Nah, berarti 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jika sekarang kakak menukarnya menjadi 5 kelereng di toples A dan 6 kelereng di toples B, berapa ya jumlah kelereng sekarang? Berarti penyelesaiannya adalah 5 tambah 6 sama dengan 11 kelereng. Nah, dari kedua contoh tersebut, maka dapat dilihat bahwa 6 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacat akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempat. Nah, secara umum, sifat komutatif penjumlahan maka dapat ditulis A plus B sama dengan B plus A, di mana A dan B itu adalah bilangan cacat. Nah, sekarang kita lihat
contoh yang kedua. Ibu membeli 55 jeruk dan 70 salak untuk acara arisan. Ibu menempatkan 55 jeruk di wadah hijau dan 70 salak ke wadah kuning. Berapa ya jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut? Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 55 ditambah 70 sama dengan ya 125 buah. Nah, setelah itu ibu menukar wadah buahnya sebanyak 70 salak ke wadah hijau dan 55 jeruk ke wadah kuning. Berapa jumlah jeruk dan salak di kedua wadah tersebut sekarang ya? Nah, berarti 70 ditambah 55 sama dengan 125 buah. Nah, ternyata setelah wadahnya dibuka, hasilnya tetap sama ya, yaitu 125. Bagaimana teman-teman? Nah, sekarang jika ada contoh soal seperti ini, 172 ditambah 236 sama dengan titik-titik tambah 172. Nah, kita tidak perlu menjumlahkan ya, kita lihat saja sifat dari pertukaran penjumlahan. Nah, berarti bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 236. Mengapa? Karena sifat pertukaran penjumlahan tadi ya. Nah, sekarang jika ada contoh yang kedua, titik-titik ditambah 104 sama dengan 104 ditambah 652. Nah, kita tidak perlu menjumlahkan ya. Kita lihat saja bilangan mana yang belum ditulis. Ya, bilangan yang belum ditulis adalah 652. Berarti bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah 652. Nah, itu adalah sifat pertukaran penjumlahan. Mudah ya? Nah, dari penjelasan dan juga contoh-contoh yang diberikan, maka dapat disimpulkan sifat komutatif penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacat akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Sudah terlihat? Sudah menonton ya? Sudah. Bagaimana, jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Dalam video tadi itu dijelaskan bahwa sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan itu akan tetap hasilnya sama. Ya, tidak akan mempengaruhi hasil. Tidak akan merubah hasil. Oke. Setelah anak-anak sudah menonton dan menyaksikan video yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi, maka selanjutnya anak-anak akan tiba waktunya untuk mengerjakan LKPD. Nah, pada LKPD nanti Bapak Guru sudah menyiapkan beberapa soal. Anak-anak semua akan mengisi dan mengerjakan. Siap untuk dikerjakan? Siap. Siap untuk dikerjakan? Siap. Oke. Bapak Guru akan bagikan LKP tanggal hari ini lah. Sudah? Sudah dapat semua? Sudah. Ya, sekarang silakan kerja. Silakan kerja pada LKP yang Bapak Guru berikan. Di situ ada berapa nomor? Ada 5 nomor, ya. Ada 5 nomor. Kalian akan kerjakan seperti yang ditampilkan dalam video tadi. Oke. Sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan bilangan cacat.
semua ini. Yaitu Mustafa, Musiman. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Nanti Bapak Guru akan periksa dan siapa dapat kuis 100 nanti Bapak Guru akan beli hadiah. Mau tidak? Oke. Nah, itu tadi anak-anak. Itu dalam pembelajaran matematika tadi kita mempelajari sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Di mana tadi bahwa sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan itu tidak mempengaruhi hasilnya tetap sama. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mata pelajaran atau muatan SPDP tentang pola irama dalam bunyi benda. Pola irama dalam bunyi benda. Nah, pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Nah, seperti pada gambar yang ditampilkan oleh Bapak Guru tadi, di situ ada gambar orang yang sedang memukul bagian bawah ember, dengan menghasilkan bunyi duk duk duk. Ya tidak? Pernah kamu tidak memukul bagian bawah ember atau memukul jenis-jenis benda lainnya? Pernah tidak? Pernah. Kalau benda itu kita memukulnya berulang-ulang, maka bisa membentuk pola irama. Nah, pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi musik. Pola irama dari berbagai bunyi dapat menghasilkan musik. Sepertinya, apakah anak-anak pernah melihat orang yang sedang memukul gendang? Pernah. Apakah anak-anak pernah melihat orang yang sedang memukul gong? Pernah. Ketika gong dan gendang itu dipukul secara bersamaan dengan irama yang teratur akan menghasilkan sebuah musik. Benar tidak? Benar tidak? Oke, maka untuk mempelajari lebih lanjut tentang pola irama sederhana ini, Bapak Guru sudah menyiapkan sebuah contoh lagu ya. Sebuah contoh lagu yang diberikan oleh yang ditampilkan oleh Bapak Guru nanti kita sama-sama akan bernyanyi secara bersama-sama. Hai, mari kita nyanyikan sama-sama lagu berikut. Oke. Di situ Bapak Guru tampilkan di depan kalian, Bapak Guru tampilkan sebuah contoh lagu yang berjudul Balonku. Siapa yang pernah bernyanyi Balonku? Pernah ya? Di sekolah maupun di rumah. Nanti
1, 2, 3. Baju sekian. Oke. Nah, itu tadi anak-anak. Kita menyanyikan lagu Balon Keluar 5 dengan kita mengikutinya dengan irama sederhana. Irama yang sederhana yang kita praktikkan tadi itu adalah kita memukul meja. Seperti yang dijelaskan pada pembelajaran SPDB tadi, bahwa irama itu dihasilkan dari bunyi yang beraturan. Benar tidak? Ketika kita memukul meja secara beraturan tadi, maka itulah akan menghasilkan sebuah irama. Iya toh? Nah, pada lagu Balon pada 5 tadi, ya toh, kita sudah menyanyikan secara bersama-sama dan sebagian liriknya tadi atau syair tadi diganti dengan lala dan juga diikuti dengan apa tadi? Kita memukul meja ya. Nah, kita memukul meja, maka kita menyanyikan lagu Balon ke-5 disertai dengan pola irama sederhana. Nah, oke anak. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Nah, sebelum Bapak Guru mengakhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak Guru ingin menyimpulkan pembelajaran kita tadi mulai dari awal sampai dengan akhir. Bahwa pada pembelajaran tadi kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Berapa Gonzal? 3. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia tadi kita mempelajari tentang membaca teks dongeng secara tepat dengan intonasi, lafal dan ekspresi yang tepat. Dan tadi kita juga menemukan kata-kata yang belum kita pahami atau yang belum anak-anak pahami dalam dongeng tersebut, teks dongeng tersebut. Dan yang kedua, pada mata pelajaran matematika, pada mata pelajaran matematika tadi kita mempelajari tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan bilangan cacat. Nah, sifat komutatif atau pertukaran pada bilangan cacat itu tadi disimpulkan bahwa tidak mempengaruhi atau merubah hasil. Hasilnya tetap sama. Dan pada pembelajaran SPDB tadi kita mempelajari pola irama sederhana. Kita sudah memperagakannya tadi, kita sudah mempraktekkan dengan contoh lagu Balonku ada 5. Paham ya anak? Paham? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dari anak-anak, maka Bapak Guru yakin apa yang kita pelajari pada pagi hari ini pasti semuanya paham? Ya. Nanti Bapak Guru akan mengecek secara satu persatu LKPD yang tadi akan kerjakan. Dan yang terakhir, sebelum kita pulang, Bapak Guru ingin menjelaskan bahwa sekarang kita lagi dilanda oleh virus corona. Oleh apa ya? Oleh virus corona. Bahwa virus corona ini virus yang sangat berbahaya, yang sudah memakan korban sebanyak ribuan dan jutaan orang di seluruh dunia. Maka untuk terhindar dari virus corona ini, maka kita harus mengikuti 3M. Apa 3M itu? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak.
menutup pembelajaran kita dengan doa. Dengan doa. Ayo siapa bisa angkat tangan? Nah, kalau begitu Bapak Guru meminta anak William untuk bisa menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Kepada anak William waktu dipersilakan. Semuanya berdiri. Marilah kita mengambil segala berdoa. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari penjara. Amin. Atas nama Bapa